Selamat datang di 3 Manajer Amatir Bahas Taktik Bola. Pertandingan pekan ke-29 Liga Primer Inggris 17 Maret 2024 kemarin mempertemukan tim papan tengah dengan tim yang sedang berjuang untuk meraih spot kompetisi Eropa pada musim depan, yaitu Fulham dan Tottenham Hotspur. Fulham yang lebih mirip Giant Killers karena kesuksesannya melawan tim-tim besar harus menjamu Spurs yang sedang dalam form kurang baik. Apakah Spurs akan mampu menambah pundi-pundi poin demi mempertahankan tempatnya di Piala Eropa? Inilah analisisnya. Fulham bermain dengan formasi 4-2-3-1 di mana Robinson dan Castagne seperti biasa akan mengisi posisi bek kanan dan bek kiri. Palinya yang kembali dari larangan bermain akan diduetkan dengan Sasa Lukic di tengah. Sedangkan Muniz yang sedang on form dipercaya untuk kembali menjadi striker bagi tim asuhan Marco Silva ini. Tim tamu juga bermain dengan formasi 4-2-3-1 dengan Dragusin yang akan menjalani pertandingan pertamanya sebagai starter bagi Spurs dan berduet dengan Romero. Porro yang kembali dari cedera akan bermain di bek kanan, sedangkan Kulusevski dan Brennan Johnson dipercaya sebagai pemain sayap bagi Spurs. Di depan, Son kembali dipercaya sebagai striker bagi tim asuhan Postecoglou. Pada pertandingan ini, Fulham bertahan dengan formasi 4-4-2 di mana Pereira bertugas untuk menutup akses bola ke pivot Tottenham, sedangkan Muniz menjadi focal point dari pressing Fulham. Dalam menyerang, Fulham melakukan build up dari belakang dengan Castagne dan Robinson yang melebar di area sayap dan Palinya yang turun untuk menghubungkan bola dari lini belakang Fulham. Namun, anak asuh Marco Silva terpaksa harus bermain melebar dikarenakan pivot mereka yang terkurung di dalam box midfield dari Tottenham. Fulham juga beberapa kali terlihat untuk switching play dengan cepat. Apabila Spurs memposisikan diri mereka condong ke arah salah satu sayap, maka dipastikan ada pemain Fulham yang bebas tanpa penjagaan di sayap lainnya. Hal ini dimanfaatkan dengan adanya umpan lambung terukur untuk mengalirkan serangan secara cepat dari satu sisi ke sisi lainnya. Dalam menyerang, Tottenham bermain build up dari belakang dengan Romero dan Dragusin sebagai pemegang bola pertama, sedangkan Porro dan Udogie akan bermain inverted menemani Bissouma di tengah untuk menghubungkan bola dari lini belakang Tottenham. Dalam bertahan, Spurs menggunakan pressing tinggi dan box midfield memanfaatkan Sarr yang step up dari lini tengah serta Brennan Johnson yang inverted untuk mengurung pivot dari Fulham, Joe Palinya. Gol pertama dari Fulham datang melalui serangan yang dibangun pada sisi kanan pertahanan Tottenham. Anthony Robinson yang membawa bola di sisi kiri Fulham mengirimkan sebuah early cross yang gagal dihalau oleh Dragusin serta membuat Rodrigo Muniz lepas dari pengawalannya. Muniz yang mampu mengontrol bola dengan cukup baik pun memiliki waktu untuk melepaskan tembakan terukur ke arah gawang Vicario yang berujung kepada tim tuan rumah mampu unggul terlebih dahulu dan membuat skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Fulham. Babak pertama pun berakhir dengan keunggulan sementara bagi tim tuan rumah. Fulham bermain dengan sangat baik dengan aktif menyerang Tottenham, sementara sebaliknya Tottenham tampak kesulitan untuk menusuk ke jantung pertahanan Fulham hingga pada pertengahan babak pertama berjalan. Fulham juga sangat klinikal dengan 3 tembakan on target dari total 7 tembakan, sementara Spurs hanya mampu melakukan 1 tembakan on target dari total 5 tembakan di babak pertama ini. Sang tuan rumah yang unggul 1 gol pada babak kedua ini terlihat bermain sangat indah, di mana mereka saat melakukan build up lebih sering passing-passing pendek cepat mirip seperti tiki taka, dan ketika sedang tidak menguasai bola, mereka akan melakukan zonal marking kepada pemain lawan untuk menutup opsi build up mereka. Sedangkan di sisi lain, anak buah Postecoglou terlihat bermain sangat tergesa-gesa walaupun secara statistik mereka lebih banyak menguasai bola, namun hal seperti salah passing lumayan sering terjadi sehingga kesempatan mereka banyak yang terbuang sia-sia. Pada menit 48, Castagne yang sedang membawa bola di sisi kanan berhasil lepas dari penjagaan Udogie dan dengan cepat menyadari bahwa di dalam kotak penalti terlihat Sasa Lukic yang tidak terjaga oleh siapapun. Lalu Castagne langsung crossing tidak terlalu tinggi ke arah Sasa Lukic yang dengan beruntungnya berhasil menyambar umpan itu dengan pahanya yang berhasil mengubah arah bola ke gawang Vicario yang nampaknya sangat tidak siap menghadapi hal itu. Fulham kini unggul makin jauh dengan skor 2-0 atas Tottenham Hotspur. Lalu keajaiban terjadi saat corner yang diambil Andreas Pereira di menit 60 mengarah tepat
tepat ke arah Calvin Bassey yang berhasil menendang bola namun mengenai tiang gawang, dan bola muntah itu langsung disambut oleh Rodrigo Muniz yang berhasil membuat Fulham unggul telak dengan skor 3-0 di Craven Cottage, walaupun harus dibayar mahal dengan cederanya Muniz saat mencetak gol tersebut. Tidak lama setelah gol tadi, tepatnya di menit 63, Muniz yang nampak kesakitan di area kaki akhirnya diganti dengan Jimenez. Seperti biasa, Jimenez akan bermain sebagai ujung tombak tunggal di depan. Pada saat yang sama pun, Postecoglou melakukan 3 sub sekaligus, di mana kali ini ia memasukkan Højbjerg, Bentancur, dan Werner untuk menggantikan Bissouma, Maddison, dan Sarr. Dengan pergantian pemain ini, formasi mereka agak berubah menjadi 4-2-4, di mana posisi tengah diisi duet Højbjerg-Bentancur, lalu Werner yang baru masuk menjadi pasangan striker bersama Heung-min Son di depan. Lalu pada menit 71, Fulham pun melakukan pergantian pemain keduanya, di mana kali ini sang playmaker Pereira harus turun dan digantikan oleh Wilson. Seperti biasa, Harry Wilson akan bermain sebagai sayap kanan. Lalu, posisi attacking midfielder yang ditinggalkan oleh Pereira akan diisi oleh Alex Iwobi. Pada menit 79, kali ini giliran Tottenham yang melakukan pergantian pemain keempatnya, di mana kali ini mereka hanya memasukkan Richarlison untuk menggantikan Brennan Johnson yang bermain kurang baik pada babak kedua ini. Richarlison seperti biasa akan diplot menjadi striker, sedangkan Werner akan bergeser menjadi sayap kiri. Lalu di saat yang sama pun Fulham memasukkan 3 pemain sekaligus, yaitu Harrison Reed, Bobby De Cordova-Reid, dan Kenny Tate untuk menggantikan Sasa Lukic, Alex Iwobi, dan Timothy Castagne. Seperti biasa, De Cordova-Reid akan mengisi posisi attacking mid, lalu Harrison Reed mengisi center mid, dan Kenny Tate seperti biasa menjadi bek kanan. Lalu pada menit 86, pergantian pemain terakhir pada match kali ini pun terjadi, di mana Tottenham akhirnya menggantikan Heung-min Son dengan Giovanni Lo Celso. Dengan masuknya Lo Celso, kali ini ia akan ditempatkan sebagai sayap kiri, sedangkan Werner dan Richarlison akan menjadi duet striker di depan untuk penghujung pertandingan ini. Tidak lama setelah pergantian pemain tadi, tepatnya pada menit 90+7 pun akhirnya pertandingan ini usai, di mana kali ini tim tamu Tottenham Hotspur harus rela turun dari posisi UCL ke posisi 5 akibat tidak bisa melawan sang tuan rumah Fulham yang berhasil menyerangkan 3 gol tanpa balas ke gawang Vicario. Sungguh match yang tidak bisa diprediksi dan sangat seru untuk ditonton. Beralih ke statistik, pada attacking threat terlihat bahwa Fulham sangat menguasai babak pertama serta sangat mengancam gawang dari Vicario. Meski Tottenham pada akhirnya mampu beberapa kali melancarkan serangan kepada Fulham, namun itu masih belum cukup untuk merobek jala gawang Bernd Leno. Sedangkan pada babak kedua, kedua tim terlihat saling menyerang satu sama lain, bahkan Tottenham sangat mampu membuat berbagai kans yang mengancam gawang Fulham. Namun sayang, Bernd Leno masih kokoh mempertahankan gawang dari anak asuh tim Marco Silva tersebut. Pada statistik passing network, Fulham tampak mampu memberikan permainan yang menarik dengan adanya operan antar lini dan antar pemain yang cukup merata, meskipun Palinya tampak terisolir di tengah berkat pressing dari Tottenham. Sedangkan tim tamu tampak tidak mampu melakukan build up dengan baik, dengan tidak ada yang kohesi antar lini dan antar pemain, bahkan Son dan Kulusevski harus pasrah karena mereka terisolir dari pemain Spurs lainnya.